Halo semuanya, pernah nggak sih kalian berpikir bagaimana sebuah roti yang kita beli di minimarket bisa sampai ke tangan kita dengan kondisi yang masih fresh, lembut, dan layak dikonsumsi? Padahal sebelum sampai ke tangan konsumen, produk tersebut harus melewati proses yang cukup panjang, mulai dari pemilihan bahan baku, proses produksi, pengemasan, distribusi, hingga akhirnya dijual di minimarket. Nah, pada video kali ini, saya, Putri Susanti dengan NIM C1B02412 akan membahas mengenai profil perusahaan sari roti, rantai pasok produk sari roti, resiko mutu yang dapat terjadi, serta solusi yang dilakukan perusahaan untuk menjaga kualitas produknya. Sari roti merupakan produk roti kemasan yang diproduksi oleh perusahaan PT Nippon Indosari Corpindo Tbk. Nah, perusahaan ini berdiri sejak tahun 1995 dan menjadi salah satu produsen roti terbesar di Indonesia. Produk sari roti sangat mudah ditemukan di berbagai minimarket, supermarket, maupun toko kecil karena memiliki sistem produksi dan distribusi yang sangat luas. Dalam menjalankan usahanya, perusahaan tentu membutuhkan rantai pasok yang baik agar kualitas produk tetap terjaga sampai ke tangan konsumen. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai rantai pasok itu. Rantai pasok merupakan alur perjalanan suatu produk mulai dari bahan baku hingga sampai kepada konsumen. Pada produk sari roti ini, rantai pasoknya terdiri dari supplier, pabrik produksi, pengemasan, distributor, minimarket, hingga konsumen. Nah, untuk pertama saya akan menjelaskan mengenai supplier. Tahap pertama dalam rantai pasok adalah supplier atau pemasok bahan baku. Bahan baku utama untuk membuat sari roti antara lain seperti terigu, gula, telur, susu, margarin, ragi, garam, serta bahan pengemas seperti plastik dan kardus. Nah, untuk tepung terigu biasanya berasal dari perusahaan pengolahan gandum seperti Bogosari Flour, Indofood, dan beberapa perusahaan tepung lainnya di Indonesia. Kemudian gula diperoleh dari perusahaan gula lokal, sedangkan bahan kemasan berasal dari industri packaging makanan. Sebelum bahan baku itu tadi diterima oleh pabrik, perusahaan akan melakukan seleksi supplier terlebih dahulu untuk memastikan bahan yang digunakan memiliki kualitas yang baik dan aman untuk dikonsumsi. Supplier juga harus mampu mengirim bahan baku tepat waktu agar proses produksi tidak terganggu. Nah, yang kedua ada pabrik atau proses produksi. Setelah bahan baku tadi diterima, bahan akan masuk ke dalam tahap produksi di pabrik. Di dalam pabrik, pertama-tama dilakukan pemeriksaan kualitas bahan baku untuk memastikan bahan masih layak digunakan. Setelah itu, bahan dicampur menggunakan mesin sesuai takaran yang telah ditentukan. Kemudian, adonan difermentasi agar roti dapat mengembang dengan baik. Setelah proses fermentasi selesai, adonan dibentuk dan dipanggang menggunakan oven dengan suhu tertentu. Roti yang telah matang kemudian didinginkan terlebih dahulu sebelum masuk ke tahap berikutnya. Pada tahap produksi ini, perusahaan melakukan quality control secara ketat untuk menjaga rasa, tekstur, ukuran, dan kualitas roti agar tetap konsisten. Setelah roti selesai diproduksi, tahap berikutnya adalah pengemasan. Roti dikemas menggunakan plastik khusus makanan agar tetap higienis dan terjaga kualitasnya. Pada kemasan juga dicantumkan tanggal produksi dan tanggal kadaluarsa agar konsumen mengetahui batas aman konsumsi produk tersebut. Kemudian, produk disusun ke dalam cart atau kardus untuk mempermudah proses distribusinya. Pengemasan yang baik sangat penting karena dapat melindungi produk dari kerusakan maupun kontaminasi. Nah, selanjutnya adalah distributor. Setelah dikemas, produk akan dikirim ke distributor menggunakan kendaraan distribusi. Distributor bertugas menyalurkan produk ke berbagai wilayah dan memastikan produk sampai tepat waktu. Karena roti memiliki masa simpan yang cukup singkat, proses distribusi harus dilakukan dengan cepat dan penyimpanan selama perjalanan juga harus diperhatikan. Kendaraan distribusi harus bersih dan produk harus disusun dengan baik agar tidak penyok atau rusak dalam pengiriman. Tahapan rantai pasok berikutnya ada minimarket. Setelah sampai di minimarket seperti Alfamart atau Indomaret, produk akan disusun di rak penjualan. Pihak minimarket juga memiliki peran penting dalam menjaga kualitas produk
seperti memperhatikan kebersihan tempat penyimpanan dan mengecek tanggal kadaluarsa produk secara rutin. Produk yang sudah mendekati masa kadaluarsa biasanya akan segera ditarik agar tidak dijual kepada konsumen. Nah, tahap terakhir dalam rantai pasok adalah konsumen. Konsumen tentu mengharapkan produk yang dibeli masih fresh, aman, dan memiliki kualitas yang baik. Karena itu, seluruh proses rantai pasok harus berjalan dengan baik agar kepuasan konsumen tetap terjaga. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai resiko mutu yang dapat terjadi pada produk sari roti. Dalam proses rantai pasok tadi, terdapat beberapa risiko mutu yang dapat terjadi, contohnya seperti bahan baku terlambat dikirim, kualitas tepung yang kurang baik, roti gosong saat diproduksi, kemasannya bocor, produknya penyok saat didistribusikan, keterlambatan pengiriman, hingga roti berjamur akibat penyimpanan yang tidak sesuai. Jika risiko tersebut terjadi, maka kualitas produk dapat menurun dan merugikan perusahaan maupun konsumen. Untuk mengurangi resiko mutu tersebut, perusahaan perlu melakukan beberapa solusi. Pertama, perusahaan harus memilih supplier terpercaya dan melakukan pemeriksaan kualitas bahan baku secara rutin. Yang kedua, perusahaan perlu melakukan pengecekan mesin produksi secara berkala agar proses produksi berjalan dengan baik. Lalu yang ketiga, perusahaan perlu menjaga kebersihan area produksi dan gudang penyimpanan agar produk tetap higienis. Dan yang keempat, perusahaan memastikan proses distribusi dilakukan dengan tepat waktu dan kendaraan pengiriman dalam kondisi bersih. Selain itu, perusahaan juga dapat menerapkan sistem FIFO atau First In First Out, yaitu produk yang lebih dulu diproduksi harus lebih dulu dijual agar tidak melewati masa kadaluarsa. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kualitas produk sari roti tidak hanya ditentukan dari proses produksinya saja, tetapi juga dari bagaimana rantai pasok dan pengawasan mutu dilakukan dengan baik di setiap tahap. Mulai dari supplier, proses produksi, pengemasan, distribusi, minimarket, hingga sampai ke tangan konsumen. Semuanya memiliki peran penting dalam menjaga kualitas produknya. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.